Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat belajar biologi. Wah, luar biasa. Selamat ya, kalian sudah selesai mengikuti PT minggu lalu. Bagaimana tanggapan kalian mengerjakan soal PT? Mudah? Wah, luar biasa. Semoga hasilnya luar biasa ya untuk PT besok ya. Gitu. Nah, kalau sudah selesai PT, maka selanjutnya apa yang kita lakukan ya? Ya, lanjut materi selanjutnya dong. Gitu. Kalau gitu, kita langsung saja bahas materi selanjutnya. Kira-kira kita bahas tentang apa ya kali ini? Oke, kita akan membahas tentang menstruasi, mengenal dunia wanita. Kalau sudah siap, let's go. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ustazah mau tanya sama kalian dulu. Kita remember dulu ya materi sebelum progression test. Apakah kalian masih ingat materinya? Nah, kalau masih ingat, silahkan dijawab pertanyaan ini ya. Apa yang terjadi ketika sperma dan ovum bertemu? Ya, bener banget. Ternyata kalian masih ingat ya, ketika sperma dan ovum bertemu, istilahnya yaitu fertilisasi. Kita lihat gambarnya ya. Kita ingat lagi. Jadi gambar ini adalah gambar fertilisasi. Si sperma sudah datang menemui si ovum, ya, terjadinya di tuba falopi, di sepanjang tuba falopi. Kemudian hasil dari fertilisasi ini adalah si zigot. Si zigot ini, nah ini satu sel ini zigot. Si zigot ini akan berjalan sepanjang tuba falopi. Nah, dalam perjalanannya sepanjang tuba falopi, maka si zigot akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Nah, kemudian dia akan implantasi di dinding endometrium, di dinding dalam uterus atau endometrium. Nah, kemudian si zigot ini ketika dia implantasi, dia akan menyerap nutrisi dari endometrium ini. Kemudian digunakan oleh si zigot untuk berkembang menjadi embrio dan janin selama 9 bulan 10 hari. Digunakan untuk pertumbuhannya, membelah sel dari yang beberapa sel itu akan berubah menjadi ratusan dan miliaran sel selama 9 bulan 10 hari. Intinya, endometrium ini penting atau tidak? Benar banget. Jadi endometrium ini sangat penting banget karena endometrium ini berfungsi sebagai nutrisi bagi calon bayi gitu sampai berkembang menjadi bayi gitu ya. Oke. Kalau kalian masih ingat, maka kita akan go to the next. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaan yang ini. Lalu, apa yang terjadi apabila sperma dan ovum tidak bertemu? Kalau yang tadi itu sperma dan ovum bertemu. Kalau sekarang sperma sama ovum nggak bertemu, gitu. Misalnya belum menikah. Kalau belum menikah kan berarti sperma dan ovum tidak bertemu ya. Nah, let's see. Sperma tidak masuk ke uterus, kemudian sperma tidak menuju ke ovum. Jadi karena sperma tidak menuju ke ovum, maka tidak ada fertilisasi. Kalau nggak ada fertilisasi, kira-kira apa yang terjadi? Jadi kalau tidak ada fertilisasi, maka akan terjadi yang namanya menstruasi, yaitu si endometrium tadi tidak berfungsi lagi karena kan endometrium ini difungsikan sebagai nutrisi bagi si calon bayi di dalam uterus. Kalau nggak ada zigot, kalau tidak ada fertilisasi, nggak ada zigot yang implantasi di endometrium, jadi endometrium sudah tidak berfungsi lagi gitu. Nah, kita simak video tentang menstruasi berikut ini ya. Blah 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 below. Blah
blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blob flow. Blob 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 flow. Jadi kita sudah tahu bahwa menstruasi terjadi kalau sperma dan ovum tidak bertemu, tidak ada fertilisasi, maka tidak ada zikot implantasi di endometrium. Maka si endometrium akan meluruh gitu menjadi menstruasi. Begitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu definisi menstruasi, kira-kira hari ini kita belajar apa lagi ya? Nah, benar banget. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah selain tadi kita memahami definisi menstruasi, kita akan mengenal siklus menstruasi itu apa saja ya yang terjadi pada wanita, kemudian menentukan siklus menstruasi pada wanita atau perempuan gitu. Are you ready? Oke, good gitu. Lanjut aja kita ke next slide. Nah, berdasarkan video tadi kita sudah tahu definisi menstruasi ya, tetapi Ustazah akan tuliskan lebih detail tentang definisi menstruasi ya. Jadi menstruasi adalah peristiwa meluruhnya endometrium, dinding dalam rahim yang disertai dengan perdarahan dan terjadi secara berulang setiap bulannya, kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang berulang setiap bulan tersebut pada akhirnya membentuk siklus menstruasi. Gitu ya. Jadi kita bisa bahas atau kita bisa sebut siklus menstruasi seperti itu. Jadi pada umumnya siklus menstruasi ini terjadi pada wanita selama 28 hari. Tetapi antara wanita yang satu dengan wanita yang lainnya berbeda gitu. Jadi bisa berlangsung jadi ada yang 20 kurang dari 28 hari, misalnya 27, 25 gitu. Kemudian ada yang lebih dari 28 hari, 30 hari gitu. Nah, rentangnya adalah dari 20 hari sampai 40 hari. Seperti itu. Nah, untuk lebih detail tentang siklus menstruasi, let's check this video ya. Kita cek video ini bagaimana proses atau siklus menstruasi itu. Menstruation, also called having a period. As girls get older and their bodies change, they get their periods. The uterus is the part inside the body where a baby grows when a woman is pregnant. The inner lining of the uterus supports and nourishes the developing baby. If there is no baby, the lining is shed during her period. During a period, blood and other tissue from the uterus leave the body through the vagina. A period can last from a few days to about a week. You may have heard doctors talk about the menstrual cycle. This is the time from one period to another, usually about 28 days. Day 1 of the menstrual cycle is the first day of a period. The uterus starts to shed its lining. As soon as the period ends, the uterus prepares again to receive a fertilized egg. Eggs are released from a woman's ovaries. Eggs are super tiny, 1/10 the size of a poppy seed. Women have 2 ovaries, one on each side. The fallopian tubes lead from each ovary to the uterus. In the middle of the menstrual cycle, an ovary releases an egg. After ovulation, the egg travels down the fallopian tube. It takes a few days to complete the journey. Meanwhile, the lining of the uterus gradually gets thicker so it can support the development of a fertilized egg. If the egg gets fertilized, it will implant in the uterus and the woman is pregnant. If the egg is not fertilized, the woman is not pregnant and the egg will begin to dissolve. Because the woman is not pregnant, the lining of the uterus is not needed. A woman will have her monthly period, and the cycle begins again. Yo, tentang
Oke, sudah tahu secara singkat tentang video siklus menstruasi. Selanjutnya kita bahas siklus menstruasi. Siklus menstruasi yang terjadi pada perempuan selama 1 bulan terdiri dari 4 fase, yaitu fase menstruasi selama 5 hari, yaitu dihitung dari hari pertama darah menstruasi keluar, yaitu hari pertama sampai hari kelima. Antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lain, fase ini berbeda, bisa jadi kurang dari 5 hari atau lebih dari 5 hari gitu. Jadi jangan disamakan ya, seperti Ustazah biasanya fase menstruasi ini sekitar 7 hari. Kemudian adalah fase folikuler. Fase folikuler ini terjadinya di ovarium, yaitu pada fase ini terjadi perkembangan ovum ya. Perkembangan ovum ini sama seperti hari pertama mens ya, dihitungnya yaitu hari ke-1 sampai hari ke-13, yaitu selama 13 hari. Selanjutnya, ketika ovum matang, maka ovum ini akan keluar. Nah, fase ini disebut fase ovulasi, fase keluarnya ovum dari ovarium. Nah, ini hanya terjadi pada 1 hari saja, yaitu hari ke-14. Nah, selanjutnya adalah fase luteal. Fase luteal dihitung dari fase setelah ovulasi, yaitu hari ke-15 sampai hari ke-28, yaitu 14 hari. Nah, fase-fase ini itu adalah fase normal pada yang umumnya terjadi pada perempuan. Tetapi fase ini atau hari-hari ini itu bisa sangat berubah antara perempuan yang satu dengan yang lain, atau pada satu perempuan tetapi antara bulan yang satu dengan bulan selanjutnya atau sebelumnya itu bisa sangat berubah, tergantung dari kondisi wanita itu atau kondisi hormon. Nanti kita akan bahas hormon apa saja sih yang berhubungan atau berpengaruh terhadap menstruasi pada perempuan atau yang berpengaruh terhadap menstruasi pada perempuan. Nah, selanjutnya akan kita bahas ya. Selanjutnya kita akan pahami siklus menstruasi di diagram berikut ini ya. Gitu. Oke. Fase menstruasi ini kita bisa lihat gambarnya, maka di gambar ini yaitu si endometrium akan meluruh ya, karena tidak ada zigot yang menempel ya di endometrium. Nah, proses peluruhannya selama 1-5 hari. Kemudian ada fase folikular. Fase folikular sebenarnya adalah fase yang terjadi di ovarium. Di ovarium sini ovumnya berkembang ya, atau terjadi pertumbuhan ovum di dalam ovarium selama 13 hari. Setelah ovum matang, maka ovum akan keluar dari ovarium. Nah, proses ini terjadi pada fase ovulasi selama 1 hari saja, yaitu hari ke-14. Nah, setelah hari ke-14 yaitu hari ke-15 sampai hari ke-28 disebut fase luteal, yaitu terjadi perkembangan penebalan dinding endometrium ya. Kenapa menebal? Karena dia mempersiapkan diri apabila terjadi fertilisasi. Nah, di samping itu juga si ovum akan berjalan dari ovarium menuju ke tuba falopi, sepanjang tuba falopi sambil menunggu datangnya si sperma. Kalau tidak ada sperma yang datang, ovum tetap akan berjalan ke uterus. Nah, di uterus ini dia akan menunggu selama 14 hari. Kemudian apabila tidak ada sperma, maka si ovum akan hancur gitu. Ketika dia hancur ya, maka si endometrium ini akan meluruh lagi, berarti kembali ke fase 1 atau fase menstruasi. Seperti itu ya. Lebih detail kita bisa lihat kalender gitu, kalender menstrual. Nah, menstruation itu bisa dilihat dari hari pertama sampai hari kelima. Nah, ini jangan dibuat patokan ya bahwa ini adalah standar atau normalnya, karena setiap wanita berbeda, bisa jadi lebih dari itu atau kurang dari itu. Kemudian ada fase setelah menstruasi, sebenarnya adalah fase folikular, yaitu fase perkembangan si ovum. Di sini terjadi selama 13 hari, yaitu hari pertama sampai hari ke-13. Nah, hari ke-14 adalah fase ovulasi. Setelah fase ovulasi ada fase luteal, yaitu hari ke-15 sampai hari ke-28. Begitu. Do you understand? It's so easy, gampang sekali kan? Ya. Next, go to next slide ya. Jadi seperti yang Ustazah jelaskan tadi, menstruasi ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang bekerja di dalam tubuh. Hormon apa sajakah yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi pada perempuan atau wanita? Nah, let's see. Gitu. Nah, ini dari diagram ini kita bisa lihat
yaitu di bagian tengah ini ada grafik naik turunnya hormon pada selama satu siklus menstruasi, yaitu pada 1 bulan itu ya, gitu. Nah ini ada pada menstruasi itu yang hormon yang berpengaruh adalah FSH dan estrogen. Kemudian si LH itu mulai naik di hari ke-14. Tujuannya adalah untuk merangsang si folikel ini atau ovarium mengeluarkan ovum, yaitu untuk perangsangan si ovulasi ya, gitu. Selanjutnya setelah ovulasi gitu, maka si endometrium ini harus bertahan ya, atau harus tetap menebar. Tujuannya udah tadi sudah jelas gitu. Nah, siapa yang bertugas untuk mempertebal endometrium? Yaitu penebalan endometrium ini dipengaruhi oleh hormon progesteron. Nah, ketika pada hari ke-28 sudah benar-benar tidak ada zigot yang menempel atau implantasi, maka si endometrium ini akan meluruh. Nah, ini disebabkan karena penurunan hormon progesteron. Progesteron menurun, maka endometrium kembali meluruh atau menstruasi di sini. Seperti itu. Jadi ada berapa hormon yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi? Benar banget, ada 4. Kita sebutkan ya. Yang pertama adalah FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Gitu. Paham ya? So, let's go to the next slide. Kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung siklus menstruasi pada perempuan. Ustazah, aku kan laki-laki, kenapa aku harus belajar ini? Iya, benar banget. Meskipun kalian laki-laki, kalian bisa belajar ini. Kenapa? Kalian pada nantinya kalian akan tetap menjadi suami, jadi harus tahu siklus menstruasi pada istri kalian, ya. Nah, bisa punya nilai lebih juga kalau kalian paham tentang siklus menstruasi. Mungkin kalian nanti mau jadi dokter SPLG atau dokter bedah kandungan, atau mau jadi dokter kandungan, atau misalnya jadi perawat, atau mau jadi dosen biologi, ya gitu. Jadi tetap semua ada manfaatnya ya. Kita belajar how to calculate the menstrual cycles ya. Bagaimana cara menghitung siklus menstruasi pada perempuan. Kita coba pada kasus ini. Ada kasus di mana seorang perempuan menstruasi hari pertama di tanggal 4. Jika pada biasanya perempuan tersebut mengalami fase menstruasi selama 7 hari, maka di tanggal berapa perempuan tersebut mengalami fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Nah, kalau kalian sudah mencatat yang tadi, yaitu slide tentang fase-fasenya, itu pasti bisa menjawab. Jawabannya adalah fase menstruasi pada perempuan ini terjadi selama 7 hari. Ya, maka bisa dihitung dari dari tanggal 4 ya, selama 7 hari ya, dimulai dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi fase menstruasinya terjadi pada tanggal 4 dan sampai tanggal 10 gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, fase menstruasi ini berbeda ya antara perempuan yang satu dengan yang lain. Kalau di kasus ini terjadi selama 7 hari gitu. Kemudian bagaimana fase folikulernya? Fase folikular yaitu fase dihitung sama seperti hari pertama mens, yaitu tanggal keempat. Kemudian fase folikular terjadi selama 13 hari. Jadi kita hitung dari tanggal 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kemudian ditambah 3 ya. 15, 16, 14, 15, 16 gitu. Jadi terjadi pada tanggal 4 sampai tanggal 16 selama 13 hari. Gitu ya. Selanjutnya ada fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi selama 1 hari saja setelah fase folikular, yaitu di hari ke-14, yaitu terjadi pada tanggal 17. Nah, selanjutnya adalah fase luteal. Fase luteal adalah fase yang terjadi setelah fase ovulasi selama 14 hari, yaitu setelah tanggal 17, yaitu tanggal 18. Kita hitung saja, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, kemudian 28, 29, 30, 31. Jadi terjadi pada tanggal 18 sampai tanggal 31. Kalau tanggalannya berhenti di tanggal 31, kalau seandainya pada kalender itu berhenti di tanggal 30, maka maju ke tanggal 1. Seperti itu ya. Karena di soal tidak dijelaskan ini pada bulan apa, jadi kita hitung saja tanggal 31. Gampang? Bisa? Oke. Kalau bisa, maka akan sekarang kalian coba kasus yang berikutnya ya. Nah, solve it.
coba kalian berusaha untuk mengerjakan atau menghitung fase menstruasi, menghitung siklus menstruasi pada kasus berikut ini. Hari pertama menstruasi Sofia pada tanggal 18 Februari. Biasanya Sofia mengalami fase menstruasi selama 7 hari. Tentukan tanggal setiap fase pada siklus menstruasi Sofia. Nah, kata kuncinya yang perlu digarisbawah adalah 18 Februari. Ditunggu Ustazah selama 5 menit ya, kalian coba menghitung di buku tulis kalian. Oke? Oke, sudah 5 menit ya, kita cocokkan. Let's correct our answer. Kita cocokkan jawaban kalian dengan jawaban Ustazah ya. The answer is fase menstruasi terjadi pada Sofia yaitu selama 7 hari dari tanggal 18 Februari sampai tanggal 24 Februari. Itu. Kemudian fase folikular terjadi pada tanggal 18 Februari sampai 2 Maret. Jadi kita ingat lagi bahwa pada bulan Februari hari itu berakhir sampai 28 hari saja ya, gitu, jangan keliru gitu, diingat-ingat lagi. Selanjutnya fase ovulasi 1 hari saja terjadi setelah fase folikular yaitu tanggal 3 Maret, dan yang terakhir adalah fase luteal. Fase luteal ini terjadi selama 14 hari setelah tanggal 3 yaitu 4 Maret sampai 17 Maret. Siapa yang benar? Hebat banget gitu. Yang belum, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita coba di kasus berikutnya ya. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian sudah belajar tentang siklus menstruasi dan juga tentang cara menghitung siklus menstruasi pada perempuan. Nah, selanjutnya Ustazah punya tugas buat kalian, yaitu sebuah artikel yang diberikan oleh Ustazah. Silakan kalian baca dan kalian kerjakan worksheet-nya. Gitu ya. Luar biasa, sambil mengerjakan worksheet kita baca hadis berikut ini ya. Nah, ini hadis riwayat dari Al-Bukhari. Maka apabila datang haidmu, tinggalkan sholat, dan apabila telah selesai, cucilah darah darimu atau mandilah, lalu laksanakan sholat. Seperti itu. Luar biasa ya, gitu keutamaan wanita haid. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang fase definisi menstruasi, kemudian siklus menstruasi, dan bagaimana cara menghitung fase atau siklus menstruasi pada perempuan. Ya, nah kalau begitu sekarang saya mau tanya sama kalian. Jadi apa yang terjadi apabila ovum tidak bertemu dengan sperma? Yes, benar banget. Kalau ovum nggak bertemu dengan sperma, artinya tidak terjadi fertilisasi. Kalau tidak terjadi fertilisasi, maka tidak ada sifat yang implantasi di endometrium. Kalau tidak ada sifat yang implantasi di endometrium, artinya si endometrium ini sudah tidak ada fungsinya lagi. Maka endometrium akan meluruh menjadi menstruasi. Pintar banget, kalian hebat ya. Nah, begitu. Sekarang Ustazah mau tanya pertanyaan yang lainnya ya. Apakah mungkin ada 2 ovum yang dikeluarkan oleh endometrium? Apakah sifat dan sel fertilisasi bisa membelah selnya? Bagaimana jika 2 ovum bertemu dengan sperma? Bagaimanakah terbentuknya bayi kembar atau ada juga kembar siam? Nah, kita belum bahas ini ya di pertemuan kali ini, karena kita akan bahas atau kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini di pertemuan yang selanjutnya. So don't forget to check the next video. Kita lihat. So don't forget to check the next video atau next material, next meeting ya. Kita akan bahas tentang ini semua atau kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu ya. Hari-hari. Gitu ya. Luar biasa sekali. Kalian hebat ya. Kalian sudah belajar hari ini. Nah, if you have any question, kalau kalian masih tetap mau belajar lebih gitu, kemudian kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa banget tanya ustazah yang ada di asrama ya. Kemudian bisa tanya Ustazah Hermin atau Ustazah Robi'ah. Don't forget to jangan malu untuk bertanya ya. Kalau kalian malu bertanya pada kalian sesat di jalan ya, kalian bisa gunakan sosial media kalian untuk bertanya, atau kalian bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Gitu ya, tetap belajar biologi is so easy. Kalian tinggal baca buku,